Ibu bapak yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya panjang lebar menceritakan tentang alam kubur, saya ingin gambarkan dulu tentang kematian dulu. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membedakan dan memperlakukan kematian seorang mukmin itu berbeda dengan kematian orang kafir. Adapun kematian seorang mukmin, jadi ketika seorang mukmin yang bertakwa, yang beriman itu dalam kondisi sakaratul maut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut dan beberapa malaikat yang disebut dengan malakur rahmah. Jadi malaikat maut tidak sendirian. Di sana ada malakur rahmah, malaikat-malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini tugasnya apa? Kalau malakul maut sudah jelas mencabut ruh. Malak rahmat ini, malaikat rahmat ini tugasnya adalah menghibur seorang mukmin yang akan meninggal dunia. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah di situ. Maknanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah adalah apabila ada perintah langsung dilakukan, apabila ada larangan langsung ditinggalkan, apabila ada hal-hal yang dihalalkan dia nikmati, dan apabila ada hal-hal yang diharamkan dia berusaha menjauhi. Itulah istiqamah. Lah orang-orang yang istiqamah ini saat detik sakaratul maut, maka akan turun malaikat rahmat di samping kiri kanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat-malaikat rahmat di sampingnya. Kemudian akan membisikkan di dua telinganya, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah karena Allah janjikan kepadamu surga. Sehingga keluarnya ruh seorang mukmin seperti tetesan air yang terakhir keluar dari botol. Perhatikan botol, Bu, ya. Kalau botol aqua atau botol apa saja penuh dengan air, kemudian dituangkan pertama kali, air itu akan deras karena masih penuh. Coba kalau seandainya botol itu kosong, kemudian tinggal satu tetes air yang di dalamnya, kemudian Anda tuangkan, kira-kira air itu berjalan seperti apa? Pasti akan pelan berjalannya, karena tinggal satu tetes kan. Kalau air tinggal satu tetes dalam botol kemudian dituangkan, maka akan berjalan pelan, baru kemudian jatuh. Kata Nabi SAW, begitulah ruhnya seorang mukmin apabila keluar seperti tetesan terakhir yang terdapat dalam botol. Sangat pelan, tapi pasti, halus, lembut. Dan malaikat maut terus mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Jadi malaikat maut itu lembut ketika mengeluarkan ruh tersebut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keredaan. Maka ruh itu kemudian keluar. Kemudian setelah keluar, tidak sekejap mata pun, melainkan disambar oleh malaikat rahmat. Yang satu sudah menyediakan satu kain kafan dari sorga, yang satu sudah menyediakan hanut minyak wangi dari sorga, kemudian dikafankan dari kafan dan hanut dari sorga tadi.
Subhanallah. Disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menjelang nazaknya, menjelang saat-saat detik sakaratul maut, dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, ukhruju, keluar kalian, fa inni ra'aitu rajulan la minal insi wala minal jin, karena aku melihat seseorang, dia bukan jin, bukan manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang sedang sakaratul maut, dia melihat malaikat rahmat yang sedang menghiburnya. Coba bayangkan ibu bapak, kalau orang lagi sedih kemudian datang menghibur kita, sesusah apapun kehidupan kita itu sedikit banyak pasti akan ringan. Kalau ada orang yang menghibur kan, tenang gitu kan. Walaupun habis selesai yang menghibur datang lagi lah kan itu. Tapi ketika ada orang yang menghibur, perasaan kita ini tenang. Disitulah kenapa disunnahkan bapak ibu kalau sedang ziarah kepada orang yang sedang sakit dan nampak sakitnya parah, artinya tidak diharapkan kesembuhannya dan mungkin ada detik-detik tanda wafatnya, maka jangan pernah mengatakan di sisinya kecuali kebaikan. La taqulu illa bi khairin. Jangan katakan sesuatu kecuali yang baik.